Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawan dan hari ini saya bersama rekan-rekan saya, Nadia, Hans, dan Fida akan memaparkan analisis strategis mengenai salah satu pionir fintech syariah di Indonesia. Hari ini kita akan membedah bagaimana Alami Group berhasil melakukan lompatan besar, bertransformasi dari sekedar platform P2P lending menjadi sebuah ekosistem digital banking yang utuh bernama Hijrah Bank. Mari kita mulai dari profil singkat mereka. Terima kasih Mawan. PT Alami Fintech Syariah didirikan pada tahun 2018 oleh 3 founder, yaitu Dima Dejani, Harza Sanjityo, dan Bendi Junior. Sejak awal model bisnis mereka sangat fokus, yaitu menyediakan peer-to-peer financing syariah berbasis teknologi untuk UMKM produktif. Hasilnya tidak main-main, mereka berhasil menyalurkan lebih dari 360 juta US dollar untuk mendanai lebih dari 11.400 proyek produktif di seluruh Indonesia. Namun, misi Alami bukan cuma soal profit, melainkan mendorong inklusi keuangan syariah yang berbasis dari riba, gharar, dan masyir. Puncaknya pada tahun 2021, mereka mengambil langkah berani dengan mengeksekusi BPRS Asri di Jakarta. Langkah ini menjadi cikal bakal lahirnya Hijrah Bank, yaitu sebuah aplikasi perbankan syariah digital. Sebagai bentuk transparansi, mereka bahkan meluncurkan impact report pertama di dunia untuk kategori fintech syariah. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik. Nah, teman-teman, pembeda utama antara Alami dengan fintech konvensional terletak pada penerapan prinsip dan akad syariahnya. Di Alami, terdapat beberapa akad utama yang digunakan. Pertama, akad wakalah bil ujrah, yaitu akad pemberian kuasa dari pendana kepada Alami untuk mengelola dana mereka. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, Alami memperoleh ujrah atau fee yang telah disepakati secara jelas dan transparan sejak awal. Kedua, terdapat akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang sudah diketahui kedua belah pihak. Akad ini digunakan dalam pembiayaan tertentu sehingga transaksi berlangsung secara jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, terdapat akad qard, yaitu pinjaman kebajikan tanpa tambahan keuntungan yang dapat digunakan untuk kebutuhan administratif tertentu atau kondisi darurat. Dengan demikian, tidak terdapat unsur eksploitasi dalam transaksi. Seluruh kegiatan operasional Alami juga dirancang agar terhindar dari unsur maghrib, yaitu maisir atau perjudian, gahar atau ketidakjelasan, serta riba atau bunga. Selain itu, kepatuhan syariah perusahaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah memperoleh rekomendasi dari DSN sampai MUI, sehingga seluruh proses bisnis tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Lalu, bagaimana jika terjadi risiko gagal bayar? Alami menerapkan manajemen risiko yang tetap mengedepankan nilai-nilai syariah. Mereka bekerja sama dengan perusahaan penjaminan atau asuransi syariah untuk membantu melindungi dana para pendana. Apabila pelaku UMKM mengalami kesulitan pembayaran karena faktor yang objektif, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan prinsip ta'awun atau saling membantu. Misalnya dengan memberikan perpanjangan waktu pembayaran tanpa adanya denda yang memberatkan. Dengan begitu, hubungan antara semua pihak tetap dijaga secara adil dan tidak mengandung unsur kezaliman. Selanjutnya, untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi Alami serta strategi yang mereka lakukan agar tetap kompetitif,
Mari kita simak pemaparan dari rekan saya. Terima kasih Hans. Perjalanan ekspansi ini tentu menghadapi tantangan besar. Pertama, dari sisi regulasi. Aturan OJK mengenai batas atas nominal pendanaan komersial cukup membatasi ruang gerak P2P dalam membiayai proyek skala besar. Selain itu, setiap inovasi produk digital harus melewati proses audit kepatuhan syariah yang sangat ketat dari Dewan Nasional MUI. Tantangan yang kedua adalah likuiditasi dan modal. Terdapat risiko ketidakseimbangan finansial, di mana pertumbuhan pengajuan di borrower jauh lebih cepat dibanding pengumpulan dana dari lender retail. Hal ini berpotensi membuat pendanaan proyek terlambat. Di sisi lain, persaingan ketat dengan neobank konvensional raksasa membuat biaya pertahankan pengguna user retention menjadi sangat tinggi. Yang terakhir yaitu yang paling mendasar adalah literasi keuangan syariah. Masih ada stigma dan keraguan masyarakat awam mengenai label syariah pada platform digital. Banyak pengguna yang sudah paham teknologi keuangan, namun belum memahami bagaimana mekanisme bagi hasil atau akad syariah digital. Terima kasih Vida. Untuk mengatasi tantangan modal dan regulasi P2P, solusi jitu alami adalah integrasi dengan hijrah bank. Dengan lisensi bank, mereka bisa menghimpun dana murah atau CASA lewat tabungan masyarakat secara legal yang langsung menjadi suntikan likuiditas besar untuk pembiayaan. Sedangkan masalah literasi, mereka meluncurkan kampanye edukasi edukatif bertegar, hijrah finansial dan menampilkan skor TKB 90 secara terbuka di situs web sebagai bukti transparansi risiko. Dari studi kasus ini, ada 3 rekomendasi berharga untuk startup syariah lain. Pertama, bangun model bisnis ekosistem terpadu yang menggabungkan layanan komersial dan sosial. Kedua, terapkan metode amphibious growth, yaitu menjaga keaslian nilai syariah, namun didukung teknologi yang setara atau bahkan lebih baik dari kompetitor konvensional. Ketiga, utamakan aliansi strategis dengan organisasi Islam atau pesantren yang sudah mapan untuk menghindari strategi bakar uang. Kesimpulannya, kunci sukses Alami Group terletak pada keberanian transformasi regulasi dan kemampuan membangun ekosistem yang solid. Mereka membuktikan bahwa nilai syariah dan modernisasi digital bisa berjalan beriringan untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kini kami membuka sesi tanya jawab jika ada tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.